Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai Counseling Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Anggota kelompok 7 yang terdiri dari saya, Anggi Haulina, Aulia Prima Andini, Cicilia Dea Purnamasari, dan Stella Natalia Hersti. Materi pertama mengenai pengertian CBT. CBT atau Cognitive Behavioral Therapy adalah psikoterapi yang mengintegrasikan dua pendekatan, yaitu terapi kognitif dan terapi perilaku atau behavior. CBT juga merupakan bentuk perawatan psikologis yang paling banyak digunakan para praktisi serta diteliti oleh berbagai pihak. Untuk selanjutnya mengenai hakikat manusia. Pada dasarnya, manusia memiliki pola pemikiran yang terbentuk melalui proses rangkaian stimulus, kognisi, lalu direspon. Umar Jody mengungkapkan pandangan tentang manusia dalam CBT. Yang pertama, manusia memiliki potensi untuk menyerap pemikiran yang rasional dan irasional. Yang kedua, manusia menginterpretasikan setiap kejadian yang dilaluinya. Lalu yang ketiga, manusia melakukan dialog internal atau self-talking dalam dirinya untuk menghasilkan persepsi. Selanjutnya mengenai kepribadian. Kepribadian dalam CBT memiliki unsur-unsur seperti di bawah ini, yaitu pengaruh pikiran pada kepribadian seseorang, bisa juga karena keyakinan, bisa karena tekanan psikologis yang disebabkan oleh beberapa faktor, bisa juga karena masa kanak-kanak kadang mengarahkan pada kekaburan kognitif, bisa karena kurangnya pengalaman memungkinkan pada ketidakefektifan berpikir, dan karena pikiran-pikiran spontan atau automatic thought. Materi selanjutnya kepribadian yang tidak sehat. Ciri-ciri dari kepribadian yang tidak sehat yang pertama SALT, yaitu rasa kaku dengan standar pribadi yang lebih tinggi daripada orang lain dan menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Contohnya seperti ketika dilanggar. Saya nggak pernah perhitungan, bisa-bisanya kamu perhitungan, dan saya harus sempurna. Yang kedua, berpikir semua atau tidak sama sekali, yaitu tidak ada area abu-abu. Contohnya seperti, kalau acaranya nggak mewah, saya nggak ikut deh. Yang ketiga, magical thinking, yaitu berpikir bahwa semuanya lebih baik jika saya kaya, juara, dan lainnya. Contohnya seperti jika aku kaya, mungkin banyak teman yang akan dekat denganku. Yang keempat, melabel seseorang hanya atas dasar kekurangan di masa lalu atau melabel negatif diri sendiri. Contohnya seperti jangan temenan sama si Y, karena dia dari keluarga broken home, nanti kamu terpengaruh loh. Yang kelima, mind reading, yaitu membuat asumsi apa yang orang lain pikirkan. Contohnya seperti berpikir bahwa orang lain memandangnya buruk. Yang keenam, overgeneralizing, yaitu keyakinan ekstrim atas peristiwa tunggal dan menerapkannya untuk peristiwa berbeda. Contohnya seperti seseorang pernah gagal dalam berpacaran padahal sudah akan menikah. Yang ketujuh, menganggap hidup harus adil, yaitu hidup harus lurus, baik, dan tidak ada kendala. Magnifikasi dan minimalisasi memandang situasi lebih besar atau lebih kecil daripada yang sebenarnya. Contohnya seperti mengapa saya bodoh, hidup ini berasa tidak adil. Yang kesembilan, jumping to conclusion, yaitu membuat asumsi berdasarkan sedikit bukti. Contohnya seperti habis dari mana kamu? Yang kesembilan, catastrophizing, yaitu mengharapkan skenario terburuk dan meminimalkan apa yang positif. Contohnya seperti ayahku dioperasi, dia akan mati. Dan jika dia mati, itu akan membunuh ibuku, lalu aku akan bunuh diri jika aku kehilangan mereka. Materi selanjutnya tujuan konseling CBT. Yang pertama, mengajak konseling untuk menentang pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang dihadapi. Yang kedua, memfasilitasi individu belajar mengenali dan mengubah kesalahan. Dan yang terakhir, individu belajar mengubah perilaku, menenangkan pikiran dan tubuh, sehingga merasa lebih baik dan berpikir lebih jelas, serta membantu membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, langkah-langkah CBT.
Pertama, mendeteksi masalah. Pada tahap ini, terapis dan konseling sama-sama menentukan akar masalah yang ingin diselesaikan. Yang kedua, menyadari perasaan dan pikiran yang muncul. Artinya, menceritakan apa yang dirasakan atau pikirkan ketika masalah tersebut muncul. Yang ketiga, mengelola pola pikir yang salah atau negatif, yaitu membandingkan masalah dengan situasi yang berbeda. Dan yang terakhir, keempat, membentuk kembali pola pikir yang salah atau negatif, yaitu mengevaluasi apakah pola pikir dan cara pandang konselor terhadap suatu kondisi sudah didasarkan oleh akal sehat atau justru oleh pandangan yang keliru. Kemudian, teknik konseling CBT. Konselor atau terapis behavior biasanya menggunakan berbagai teknik intervensi. Teknik yang biasa dipergunakan oleh para ahli dalam cognitive behavior therapy yaitu yang pertama, self-talk, yaitu mengubah perkataan negatif menjadi positif. Yang kedua, rational emotive image, yaitu membayangkan sumber kecemasan dan menurunkan skala. Yang ketiga, cognitive restructuring, membongkarkan makna kejadian dan mencari alternatif pikiran yang lain. Yang keempat, reframing, yaitu mengembangkan pikiran lain dengan sudut pandang baru. Yang kelima, journaling, yaitu menulis untuk meningkatkan kesadaran terhadap pengalamannya. Yang keenam, talk stopping, menghentikan pikiran negatif. Yang ketujuh, systematic desensitization atau menghadirkan kecemasan itu untuk dilatihkan dengan relaksasi. Kedelapan, bibliotropi, yaitu memodifikasi pikiran dengan cara memberikan bacaan. Yang kesembilan, stress inclusion training, berlatih untuk bisa menghadapi pemicu stres. Dan yang terakhir, rational emotive behavior therapy, yaitu membongkar tidak rasional. Selanjutnya, tahapan konseling CBT terdiri dari 5 sesi, yaitu sesi pertama, asesmen dan diagnosa awal. Dalam sesi ini, terapis diharapkan mampu melakukan asesmen, observasi, anamnese, dan analisis gejala demi menegakkan diagnosa awal mengenai gangguan yang terjadi. Memberikan dukungan dan semangat kepada klien untuk melakukan perubahan. Memperoleh komitmen dari klien untuk melakukan terapi dan pemecahan masalah terhadap gangguan yang dialami, dan menjelaskan kepada klien formulasi masalah dan situasi kondisi yang dihadapi. Selanjutnya, sesi kedua, mencari emosi negatif, pikiran otomatis, dan keyakinan utama yang berhubungan dengan gangguan. Beberapa tokoh meyakini bahwa sesi ini sebaiknya dilakukan di sesi paling tidak 8-10. Namun pada prakteknya sesi ini lebih mudah dilakukan segera setelah asesmen dan diagnosa. Selain karena tuntutan klien akan gambaran yang lebih jelas dalam waktu yang singkat, klien juga menuntut adanya manfaat terapi yang dapat segera dirasakan dalam pertemuan kedua. Selanjutnya, sesi ketiga, menyusun rencana intervensi dengan memberikan konsekuensi positif sampai konsekuensi negatif kepada klien dan kepada significant persons. Pada dasarnya, terapis diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip teori belajar dengan memberikan penguatan dan hukuman secara kreatif kepada klien dan keluarganya sebagai orang-orang yang signifikan dalam hidupnya. Kemudian di sesi keempat, yaitu formulasi status, fokus terapi, intervensi tingkah laku lanjutan. Pada sesi ini, formulasi status yang dilakukan adalah lebih kepada kemajuan dan perkembangan terapi. Terapis diharapkan dapat memberikan feedback atau hasil kemajuan dan perkembangan terapi, mengingat fokus terapi, dan mengevaluasi pelaksanaan intervensi tingkah laku dengan konsekuensi yang telah disepakati. Beberapa perubahan mungkin dilakukan untuk memberikan efek yang lebih maksimal. Dalam sesi ini, terapis diharapkan mampu memberikan dukungan dan semangat kepada kemajuan yang dicapai klien dan keyakinan untuk tetap fokus kepada masalah utama.
Kemudian yang terakhir sesi 5, pencegahan relapse. Pada sesi ini diharapkan klien sudah memiliki pengalaman yang lebih mendalam tentang cognitive behavior dan bagaimana manfaat langsung dari hipnoterapi, serta pentingnya melakukan keterampilan auto-hipnos untuk mencegah relapse atau kembalinya gejala gangguan. Materi selanjutnya adalah kelebihan dari konseling CBT. Yang pertama, memiliki berbagai macam teknik konseling yang telah teruji dan selalu diperbaharui, sehingga menghasilkan kolaborasi yang baik antara konselor dan klien dalam penetapan tujuan dan pemilihan teknik. Yang kedua, proses konselingnya itu sistematis, penuh dengan kehati-hatian dalam asesmen diagnosis dan perlakuan, sehingga konselingnya relatif singkat. Kemudian yang ketiga itu lebih mudah diterapkan dibanding dengan pendekatan lainnya. Selanjutnya, konseling ini dapat memandirikan klien dalam menyelesaikan masalah yang akan datang karena berfokus pada masalah yang sekarang dan berorientasi pada tujuan. Materi yang terakhir adalah kekurangan dari konseling CBT. Selain memiliki kelebihan, tentunya model konseling ini memiliki kekurangan. Yang pertama itu, model ini terlalu berorientasi pada teknik untuk selalu berpikir positif, sehingga mengabaikan faktor perasaan klien. Pendekatan yang menekankan pada perubahan pikiran bukanlah cara yang paling sederhana untuk membantu klien mengubah emosinya. Yang kedua, model ini mengabaikan faktor relasional penting dalam terapi, tidak memberikan wawasan, mengobati gejala bukan penyebabnya, melibatkan kontrol dan manipulasi oleh konselor. Dan yang terakhir, dibutuhkan motivasi yang besar dalam terapi ini karena keinginan internal untuk merubah pikiran merupakan kunci utama. Nah, teman-teman, itu dia materi dari model konseling kognitif behavior therapy atau CBT. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan ya. Terima kasih.